Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya untuk menyemangati kita semangat pagi gitu ya. Semangat Pagi. Pasar Jaya. Uhuy. Ya. Yang penting tetap semangat, sehat ya. Udah makan semua ini? Udah sarapan? Belum. Aku sudah kopi Mbak break Bu tadi. Udah kopi break ya. Mbak Elisa kayaknya belum sarapan itu ya. Iya Bu. Baik, pagi hari ini kita masuk agenda 3. Sudah pada kenal semuanya ini satu kelompok ini? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau sama saya belum kenalan ya. Nah, ya silakan perkenalan dulu. Ini Mbak Cucu, saya juga belum kenal. Silakan Mbak Cucu. Baik, saya yang pertama Bu ya. Yang Assalamualaikum pertama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cucu Ardianingrum. Saya dari instansi Balai Diklat Kalimantan Denpasar, formasi ahli pertama Pranata Humas. Terima kasih. Ya, kasih lanjut. Ibu Gusti Lanang ya. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya I Gusti Lanang Agung Wiranata, panggilan saya Agung, tempat tugas di UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan formasi asisten ahli kesehatan gizi dan anak. Terima kasih Bu. Calon dosen ya? Iya Bu. Ya. Pak Bagus ya, Bagus Ade Tegar. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Bagus Ade Tegar Prabawa. Instansi saya di UAN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan formasi asisten ahli dosen manajemen komunikasi. Ya lanjut, Bu Gusti Ayu. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dewi Setiawati. Saya dari Satuan Kerja UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Formasi saya adalah asisten ahli dosen konsep IPA. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Dewa ya, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Idewo Gede Budiastawa dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar juga. Untuk formasi di sini ahli pertama Pranata Komputer. Prakom. Silakan Pak Komang. Bapak Komang. Kapan? Komang Widya, silakan. Pak Komang Widya. Sepertinya ada masalah jaringan Ibu. Jaringan ya. Ya. Kadek Darmo dulu, Kadek Darmo ya. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Kadek Darmo Putra, formasi asisten ahli dosen psikologi dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Lanjut Mbak Ulin. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Siti. Perkenalkan, nama saya Ulin Umi Asmi dari instansi Balai Diklat Kalimantan Denpasar dengan formasi ahli pertama Widya Iswara. Ya. Yeah. Pak Komang sudah nyambung, Pak Komang? Oke, sudah Ibu. Ya, Komang sebelumnya tadi ada gangguan sedikit. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ikoma Widya Purnama Yasa, asal satuan kerja di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dengan formasi jabatan asisten ahli dosen media dan religi. Sekian, dosen terima kasih media Ibu. dan apa? Dosen media dan apa? Media dan religi. Oh, religi. Ya. Edi Chandra, silakan Pak Edi Chandra.
Izin, selamat pagi Bu Siti dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Edi Chandra, Bu. Mohon maaf, ini agak kurang sehat sedikit nih. Bisa dipanggil Edi. Saya dari Satuan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan formasi jabatan Asisten Ahli Dosen Sastra Hindu. Terima kasih. Mbak Elisa, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eliza Muplihah, instansi BDK Denpasar dengan jabatan sebagai penyusun program penyelenggaraan diklat. Terima kasih, Ibu. Ya, makasih semuanya ya. Salam sehat semuanya ya. Termasuk Pak Edi, mudah-mudahan cepat sehat ya. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ini orang-orang hebat kumpul di sini nih ya. Calon-calon sudah baru diangkat sudah ahli semua gitu kan? Sudah ahli. Jadi ada agenda 3 ini. Nah, nanti kita akan apa materinya agenda 3? Agenda 3, materi ASN. nilai dan kedudukan PNS. Manajemen ASN. Nilai dan kedudukan PNS. Ya, agendanya nilai dan kedudukan ASN dalam NKRI. Dalam NKRI. Jadi materinya itu ada 3 ya. Apa? Manajemen saya, Bu. ASN. Izin, Bu, saya. Manajemen ASN, apalagi? Pelayanan publik. Nah, pelayanan publik dan whole of government. Ya. Kira-kira sudah terbayang itu hubungan agenda 1, 2, dan 3? Nah, agenda 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 dalam agenda 4. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Ada yang mau memberikan silakan Pak Dewa Gede ya? Ya. Dewa Gede bisa tahu. Izin Bu, kaitan dari agenda 1, 2, dan 3 itu di sini bagaimana kita membangun manajemen ASN berdasarkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan juga nasionalisme, akuntabilitas, etika publik, kemudian anti korupsi, sehingga nanti bisa meningkatkan jenjang karir dari ASN tersebut dan juga membangun whole of government. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi fungsi ASN. Ya, memenuhi fungsi ASN pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Terus pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Mbak Cucu, silakan. Iya Ibu, mungkin menambahkan sedikit. Jadi keterkaitan di agenda 1, 2, dan 3. Di agenda 1 kita diperlihatkan bagaimana seseorang ASN harus memiliki nilai-nilai wawasan kebangsaan, kemudian membangun nilai-nilai juga cinta tanah air dan bela negara, kemudian masuk ke pribadi kita sebagai ASN masing-masing, di mana harus memiliki akuntabilitas, nasionalisme, kemudian komitmen mutu, etika publik, dan juga harus menjadi anti korupsi, di mana nanti dibentuk di agenda 3 menjadi seorang ASN yang melaksanakan fungsi ASN tersebut dan diaktualisasikan di agenda 4 nanti di habituasi. Ada lagi yang mau nambahkan? Sudah cukup? Cukup, Ibu. Ya, cukup ya. Jadi itu kaitannya
Pertama, kita dibekali dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi dalam wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara itu kita tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia ini, kemerdekaan ini tidak mudah kita dapatkan ya. Tidak mudah kita dapatkan seperti sekarang ini, tapi melalui perjuangan yang panjang dan perjuangan yang melelahkan, bahkan perjuangan yang betul-betul memenuhi pengorbanan ya, memerlukan pengorbanan jiwa raga bangsa kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai ASN ya, kita sebagai ASN tidak boleh melupakan sejarah itu ya. Di dalam mempertahankan kemerdekaan ini, nah kita harus mengisinya dengan nilai-nilai bela negara, kan gitu ya, nilai-nilai bela negara tadi. Ya. Pertama kita harus pahami dulu lingkungan strategi kita itu, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan bangsa kita ini, apa yang menjadi penyakit bangsa kita ini, kan gitu ya. Kita harus memahami itu dan tugas kita adalah bagaimana ya, tugas kita melakukan bela negara, karena setiap warga negara itu wajib dan berhak untuk membela negara, berhak dan wajib untuk membela negara, ya. Jadi dalam membela negara itu kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai aneka itu, ya. Jadi nilai-nilai aneka, akuntabilitas, ya. Akuntabilitas ini sebagai ASN kita harus selalu bertanggung jawab, ya, tanggung jawab ya. Baik itu tanggung jawab personal, tanggung jawab individu, tanggung jawab apalagi kelompok, tanggung jawab instansi. Nah, tanggung jawab personal jangan kita lupa bahwa kepada pencipta kita ini ya, kepada yang maha pencipta kita ini yang selalu mengawasi kehidupan, selalu gerak-gerik kita ya, yang selalu maha mengetahui, jangankan gerak-gerik hati kita saja beliau tahu ya, apa yang tersirat di dalam hati kita saja beliau maha tahu ya. Oleh karena itu kita harus mempunyai tanggung jawab personal ini terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di mana kita harus menjalankan ajaran-ajaran melalui agama kita sendiri dan menjauhi larangan-larangan atau apa yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita itu ya. Jadi sesuai juga dengan rasa nasionalisme Pancasila ya, yang dimana sila kelima itu mendasari kita dalam kehidupan bernegara gitu ya. Jadi sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan ya, yang mengantar keadilan. Nah, di dalam kita melaksanakan kegiatan kita selaku ASN gitu ya, nah, nilai-nilai dasar ini tidak boleh lepas. Yang kedua adalah akuntabilitas kelompok. Nah, akuntabilitas kelompok ini di mana misalkan kalau kita di kantor ada seksi-seksi gitu ya, ada apa namanya, ada kelompok-kelompok dosen, ada kelompok-kelompok widya iswara, ada kelompok-kelompok guru. Nah itu bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab kelompoknya gitu ya. Kemudian tanggung jawab instansi. Nah, maka setiap instansi itu harus mempertanggungjawabkan kegiatannya karena sudah menggunakan anggaran negara gitu ya. Maka kinerjanya juga harus dipertanggungjawabkan. Selain keuangan yang dipertanggungjawabkan, juga kinerjanya dipertanggungjawabkan. Itu instansi punya tanggung jawab berdasarkan laporan-laporan individu ya. Berdasarkan laporan-laporan individu, laporan kelompok, maka instansi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya itu kepada stakeholder ya. Stakeholder yang lain tuh baik ke KPPN, Menteri Keuangan, pada BPK dan sebagainya itu. Nah, itu stakeholder lain.
Kalau internal kita punya inspektoral ya. Inspektorat bukan inspektoral. Inspektorat ya. Inspektorat Jenderal. Nah, kemudian di nasionalisme, nilai-nilai Pancasila, kita sebagai pelaksana kebijakan publik kan gitu ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, maka peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya. Jadi PPK itu ada yang di keuangan, ada yang di kepegawaian gitu ya. Pejabat pembina kepegawaian ya. Nah, itu kita harus laksanakan kebijakan apapun. Nah, itu harus kita laksanakan. Jadi peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu ASN yang pertama kali itu melaksanakan ya. Karena kita sebagai pelaksana kebijakan publik meskipun ada yang membuat kebijakan ya. Di atasnya ada pembuat kebijakan dan kita adalah sebagai pelaksana. Oleh karena itu kita harus paham undang-undang apa saja yang mengatur kita itu. Nah, kalau sebagai ASN kita punya undang-undang ASN, ya. Kita punya undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, itu dibaca apa yang diatur di sana. Nah, di sana ada kode etik, kode perilaku gitu ya. Sebagai ASN itu seperti apa ya. Ada undang-undang apa lagi? Undang-undang apa yang harus Bapak Ibu baca ini sebagai ASN? Ada undang-undang guru dan dosen gitu ya. Ya, ada undang-undang guru dan dosen. Ada peraturan Permenpan, ada itu yang kita harus jalankan ya. Ada Permenpan, ada undang-undang pemilu, itu ya. Itu harus tahu kita itu. Apalagi undang-undang lalu lintas. Nah, jangan sampai kita ini ASN yang sering melanggar lalu lintas ya. Nah, makanya harus kita ketahui dan harus kita jalankan. Kemudian mengatur disiplin PP 53 tahun 2010 ya. Undang-undang perkawinan dipelajari tidak? Nah, harus juga dipelajari undang-undang perkawinan ya. Nah, di sana mengatur usia berapa boleh menikah, itu harus kita tahu juga itu. Dan satu lagi ada peraturan yang mengatakan ASN perempuan tidak boleh menikah dengan tidak boleh menjadi istri kedua. Nah, itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh menjadi istri kedua. Nah, kalau ketahuan bisa diberhentikan dengan tidak hormat itu kalau ada yang melaporkan ternyata ASN ini jadi pelakor misalkan gitu ya. Kalau pebinor ada apa-apa itu ya. Binor apa namanya? Nah, itu ada undang-undang perkawinan yang menyangkut ASN ya gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kita sebagai ASN, rasa nasionalisme ini sekarang ini sudah mulai ada kolaborasi ya. Jadi UHN yang berbasis agama Hindu, nah itu sudah ada juga yang dosen yang beragama Islam ya, Dak? Nah, termasuk juga di UIN. Nah, sudah ada yang masuk ke UIN. Nah, tergantung dengan apa? Ya, tergantung dengan kualifikasi yang dimiliki ya. Jadi di mana saja terbuka sekarang kan gitu ya, adik-adik ya. Nah, itu kan agar kita ini memiliki rasa nasionalisme bahwa kita harus memandang bangsa ini tidak bukan hanya terdiri dari satu agama, melainkan kita terdiri dari berbagai agama ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia kan gitu. Kemudian daerah-daerah, wilayah-wilayah itu merupakan satu kesatuan. Orang Lombok ya orang Indonesia, orang Jawa ya orang Indonesia, orang Bali juga Indonesia, kan gitu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan selain orang
dari berbagai daerah ini kita bisa bekerja sama membangun bangsa ini. Itu jiwa nasionalisme ya. Kemudian etika publik ya, etika publik juga mendasari kita sebagai ASN ini di dalam memberikan pelayanan publik itu harus mempunyai etika kan gitu ya. Ya misalkan saja bagaimana kita berhadapan dengan atasan. Jangan mentang-mentang atasan kita itu suka guyon misalkan ya. Lalu kita mengabaikan tugas-tugas kita misalkan seperti itu ya. Ada etika publik. Kemudian di sana ada kode etik dan perilaku yang harus diingat-ingat oleh adik-adik ya. Ada kalau tidak salah ada 12 kode etik dan perilaku ASN, di antaranya ya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus apa lagi? Ya menjalankan tugas dengan jujur, dengan tanggung jawab, apalagi profesional, artinya disiplin. Nah. Lagi? Memegang teguh nilai-nilai Memegang teguh ideologi negara. Ya, dalam ideologi negara. Ya, jangan sampai kita ikut-ikut terbawa ideologi yang kira-kira akan merongrong bangsa kita, akan memecah belah bangsa kita ya. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan kita ini diperoleh karena perjuangan kita yang didasari dengan rasa persatuan dan kesatuan. Semuanya berjuang untuk bangsa ini ya. Kemudian harus pandai menjaga rahasia negara dan jabatan. Jadi rahasia apa itu yang harus dipegang teguh? Ya misalkan kalau dosen-dosen tidak membocorkan soal-soal gitu kan. Misalkan dosen-dosen bagaimana kebijakan-kebijakan yang harusnya mahasiswa belum tahu ya jangan dibocorkan. Tapi Pak Bagus karena naksir cewek nanti saya kasih bocoran gitu kan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Siapapun nanti itu ini kan yang muda-muda ini masih semua ya. Masih muda-muda semua ya. Nah, seperti itu jadinya ya. Ada yang sudah nikah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya udah. Oh, sudah. Pak Lanang juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jangan sampai salah nanti yang lain-lain ya. Jangan salah informasi itu ya. Nah, jadi itu ya, memegang rahasia jabatan juga tidak membocorkan rahasia untuk kepentingan diri sendiri ya. Misalkan ada orang yang berani membayar informasi kan gitu ya. Sebetulnya informasi itu membahayakan negara, terutama ini di pihak pertahanan keamanan kan gitu ya. Tapi ada juga yang karena ingin mementingkan diri sendiri karena informasi itu mahal ya, mereka menjualnya sehingga rasa itu menjadi nanti pelanggaran kode etik ya, pelanggaran kode etik dan perilaku ASN. Itu hukumannya juga berat karena melanggar kode etik. Kemudian komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini setiap orang harus berupaya meningkatkan kinerjanya ini dengan cara yang bermutu kan gitu ya. Kalau orang sekarang bilang branded lah ya, apa-apa branded gitu ya. Rambut branded, ya. Apalagi pakaian branded gitu kan. Semua branded, termasuk apalagi adik-adik ini yang sudah sangat menguasai IT ya. Asal ada jaringan kan IT-nya maju. Kalau biarpun pinternya kayak apa, kalau jaringannya rusak ya rusak juga kan gitu ya. Apalagi adik-adik ini sudah dibekali dengan otak yang atau kecerdasan yang memang
di usia milenium ini kan gitu ya. Oleh karena itu selalu kita melakukan pekerjaan kita itu dengan cara yang bermutu ya. Kalau apa namanya yang generasi seperti saya ya sudah tidak bisa lagi gitu kan. Jadi adik-adik lah yang nanti akan membuat bangsa ini lebih maju karena diharapkan tahun 2025 ASN menjadi ASN unggul, profesional dan berdaya saing kan gitu ya. Nah, diharapkan adik-adik yang sekarang ini menjadikan apa namanya Indonesia ini nanti bisa bersaing dengan negara luar gitu ya. Bidang IT kita maju. Nah, kita kan tidak pernah menduga ternyata tahun-tahun kemarin itu IT itu yang memegang urutan tertinggi itu adalah India. Nah, pernah ada adik berpikir gitu ya. Ternyata India itu yang IT-nya terkenal gitu ya. Bukan negara barat dan sebagainya, misalnya India. Nah, siapa tahu nanti Indonesia juga muncul orang-orang yang seperti itu yang bisa menemukan sesuatu yang menjadi kebanggaan dunia gitu ya, menjadi kebanggaan dunia. Siapa tahu nanti di antara adik-adik ini, apalagi ada dosen-dosen apa namanya ya. Tetapi India masih belajar agama Hindu dan mereka juga studi banding ke UHN di Bagus Sugriwo ya. Jadi dia sering juga ke sana. Dan kita juga sering ke sana ya. Kita juga dari UHN ini kalau belajarnya juga ke India gitu ya. Asal jangan dapatnya pulang-pulang selalu nahi gitu ya. Kalau belajar ke India itu. Nah, jadi itu kita harus mempunyai komitmen itu. Nah, misalkan adik-adik, oh ini kan kita bisa belajar seperti ini karena dari teman-teman kita di Balai Diklat ini sudah luar biasa kerjasamanya ya, sehingga kita bisa belajar seperti ini. Karena tidak mungkin kita belajar klasikal ya. Tapi kalau klasikal nanti adik-adik diajak ke apa namanya caraka malam gitu. Ya, ajak caraka malam. Ya ada apa namanya yang di tempat yang seram-seram itu ya. Jadi kita harus siap juga menghadapi situasi yang seperti itu maksudnya ya. Karena kita tidak tahu. Kemarin di Lombok kan ada apa namanya bencana ya. Ada bencana gempa kan gitu ya. Nah, itu harus kita siap siaga. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membela negara ini ya ketika negara itu mengalami bencana, di sanalah bela negara kita itu diperlukan ya. Kemudian anti korupsi ya. Nah, nilai-nilai dasar anti korupsi ini yang sulit, yang sangat sulit itu diberantas ya adik-adik ya. Mudah-mudahan generasi yang akan datang ya, generasi yang akan datang ini menjadikan negara ini jauh dari korupsi. Jauh dari korupsi ya. Kalau dosen-dosen ini mau korupsi apa ini kira-kira ya. Ya. Apa kira-kira mau dikorupsi kalau dosen? Waktu, Bu. Waktu ya. Ya, waktu termasuk korupsi juga kan kalau kita tidak misalkan ada masuk kantor, harusnya masuk kantor tapi ngabsen aja terus pulang gitu ya. 7.04. Cucunya cret absen, siangnya tidak ada, jam 4 datang lagi, cret masuk gitu ya. Jadi 7.04 ya. Itu termasuk juga korupsi waktu kan gitu ya. Nah, sebetulnya kan banyak kegiatan ataupun tugas-tugas yang bisa dilakukan di kantor itu ya. Misalkan menyiapkan
pembelajaran gitu kan. Tapi kalau sekarang ini masih tidak kelihatan lah ya, tidak kelihatan mana yang harus kerja di kantor, mana yang harus kerja di rumah gitu ya. Kalau seperti ini meskipun kerja di rumah ya harus ke kantor agar dapat wifi gratis kan gitu ya, adik-adik ya. Nah, jadi anti korupsi kita harus paham undang-undang anti korupsi ya agar kita tidak melakukan kesalahan. Jadi di Undang-Undang Anti Korupsi nomor 20 ya tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau tidak salah ya. Undang-Undang 20 tahun 2000 2000 berapa Mbak Cucu? 2012. 2016. 12 Ibu. 2012 ya, 12. Undang-Undang korupsi itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2012. Nah, itu ada jenis-jenis korupsi ya. Pertama, nah ini di dosen nih biasanya di sini dia. Pertama itu ada yang namanya gratifikasi. Nah, biasanya dosen di sana. Nah, jadi mahasiswanya datang minta bimbingan, lalu bawa apa-apa ya karena dosennya nanti biar gampang gitu. Nah, itu hati-hati itu gratifikasi ya. Termasuk gratifikasi harus dilaporkan ke KPK. Misalkan dibawakan keripik ya dilaporkan ke KPK. Kadang-kadang ada yang kalau gratifikasi itu kayaknya di apa namanya ya kayak Jokowi itu kan kemarin itu kan menerima hadiah dari Raja Salman berupa apa itu ya yang kayaknya harganya mahal maka dia serahkan ke KPK itu ya agar tidak menjadi gratifikasi. Ada juga suap menyuap. Kemarin kan ada kasus itu. Ada dosen yang ketika pesertanya atau mahasiswanya ingin membimbingan, dia minta dibawakan bunga. Ya, bunganya harganya ratusan juta. Nah, kalau ada lagi ancaman kalau tidak bawa bunga, saya tidak mau memberikan bimbingan. Nah, itu berarti apa? Suap menyuap gitu ya. Ya, suap menyuap. Karena dengan pemberian itu bisa merubah keputusan orang lain. Nah, termasuk ketika hakim-hakim itu harusnya si A yang salah, dia putuskan B yang salah, maka itu adalah kasus suap menyuap. Nah, jadi korupsi itu ada seperti itu. Lalu ada juga yang merugikan uang negara, ya, kerugian uang negara, ya, misalkan ya termasuk misalkan ada proyek-proyek yang di markup itu kan termasuk kerugian uang negara juga ya. Misalkan harga proyeknya 100 juta di markup jadi 200 juta. Nah, yang penting yang sekian ini untuk saya ada juga seperti itu ya. Jadi itu kerugian negara, kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada konflik kepentingan dalam pengadaan. Tidak ada ya. Yang namanya konflik kepentingan dalam pengadaan itu misalkan ya seorang pejabat memilih rekanannya itu istrinya gitu ya, saudaranya gitu ya. Jadi keluarganya. Jadi dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri dulu, baru kepentingan orang lain gitu ya. Nah, itu yang nanti ketika melaksanakan aktualisasi nilai-nilai itu tidak boleh kita lakukan. Nah, itu ya. Apalagi pemerasan. Nah, pemerasan itu kan disertai dengan ancaman. Nah, misalkan Pak Gusti Lanang ini mengetahui apa namanya ada mahasiswa yang apa namanya melakukan apa ya
kecurangan dalam ujian. Nah, nanti kamu tidak saya luluskan ya. Kalau kamu tidak membawakan apa ya? Atau nah itu bisa juga di sana ya, pemerasan ya, disertai ancaman. Kalau tidak saya laporkan nanti ke atasan gitu ya. Pemerasan. Ada juga penggelapan dalam jabatan. Jadi orang-orang yang merubah-merubah bukti itu ya. Nah, itu penggelapan dalam jabatan. Ada juga apa namanya? Apa sih istilahnya ya, orang-orang yang di proyek-proyek itu yang diangkat pengawas itu ternyata orang yang menggunakan apa namanya? Melaksanakan pembangunan yang harusnya KW1 dia pakai KW2 dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk korupsi di sana ya. Pengawasnya ya bilang ya gitu ya, karena sudah pengawasnya bilang ya, ya berarti dia sudah melakukan penggelapan dalam jabatan. Nah, itu yang harus kita kenali, kita pahami dan harus kita hindari gitu ya. Jadi kita harus tahu jadi orang yang mentaati peraturan itu karena dia tahu tentang peraturannya gitu ya. Lalu di PP 53 nah itu bagi mereka yang misalkan secara kumulatif melakukan dalam 1 tahun itu tidak masuk sampai berapa hari gitu ya. Nah, kumulatif absen tiap hari absen telat 2 menit, tiap hari 5 menit. Kemudian diakumulasi sampai 1 tahun itu menjadi misalkan 6 hari ya. Atau tidak masuk tanpa keterangan sampai 6 hari. Nah, itu sudah masuk apa dia 5 hari apa ya. Nah, itu sudah mendapatkan hukuman ringan dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu PP 53 itu harus kita juga pahami peraturan-peraturan tentang ASN. Nah, jadi anti korupsi kita tahu bahwa orang yang korupsi itu adalah bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak tahu aturan, bukan orang yang jauh dari agama. Nah, kan apa? Kenapa dia melakukan korupsi itu? Kira-kira? Ada kesempatan dan keinginan. Ya, bisa Konflik juga karena kepentingan. kesempatan. Izin Bu, Heeh. ada dorongan dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga juga bisa ya. Misal istrinya terlalu hedon. Misal istrinya bagus, Ade Tegar Prabowo, besok terlalu hedon. Iya, ya itu karena tidak mau hidup sederhana, selalu yang dipentingkan tuh hedonismenya ya. Yang penting bahagia, yang penting tampil keren gitu kan, yang tampil beda dari yang lain. Karena Ya. gengsi. Nah, bisa juga gengsi, kan bisa juga karena serakah ya. Sudah punya rumah 1, pengen rumah 2. Sudah punya rumah 2, pengen rumah 3 gitu ya. Nah, karena nilai-nilai anti korupsi itu kan ada yang sederhana gitu ya. Dia tidak peduli nilai korupsi, peduli itu tidak jadi diabaikan gitu kan. Yang penting seperti yang terjadi di Kementerian Sosial ya. Biarkan orang kelaparan, yang penting saya kenyang, kan karena tidak nilai-nilai anti korupsi itu tidak laksanakan ya. Jadi yang penting tuh kita hidup sederhana, selalu bersyukur dengan rezeki yang kita dapatkan, tidak melihat memandang ke atas ya, pandanglah yang di bawah. Nah, itu yang membuat kita itu selalu bersyukur. Nah, kalau misalkan lihat ke atas saja ya, wah itu sudah punya mobil, sedangkan saya TV saja belum bisa beli, terus tidak bisa tidur gitu kan. Akhirnya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan gitu ya. Orang lihat orang beli apa gitu, dia yang kesusahan, tidak bisa tidur. Nah, itu dia susah melihat orang senang gitu ya. Akhirnya stres sendiri ya. Jadi diharapkan nanti nilai-nilai itu yang
melandasi di dalam kita melaksanakan tugas kita sehari-hari. Lalu apa yang akan kita lakukan ya dengan nilai-nilai itu, yaitu dalam rangka manajemen ASN, dalam rangka meningkatkan kualitas ASN, kan gitu ya. Nah, jadi dalam rangka meningkatkan kualitas ASN sejak dari perencanaan sampai pensiun itu mau diapakan ASN ini. Setelah Bapak Ibu masuk ke dalam ASN, nanti ada pembinaan karir gitu ya, ada pemberdayaan pegawai, pembinaan karir, ada pengembangan kompetensi gitu ya. Kemudian nilai-nilai agenda 1 dan 2 ini juga untuk membekali kita di dalam melakukan pelayanan publik ya. Pelayanan publik kita itu ya, jadi pelayanan publik yang bagaimana yang akan kita tingkatkan. Jadi pelayanan publik yang termasuk sederhana juga. Bagaimana pelayanan yang sederhana? Tidak berbelit-belit ya. Tidak berbelit-belit. Tidak membuat kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, misalkan gitu ya. Kalau dulu seperti itu. Sekarang harus terbalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya? Semua pelayanan itu akan dimudahkan ya, dan murah ya, tidak membebani masyarakat. Nah, sekarang kan sudah mulai ya, ngurus KTP gratis, ngurus apa lagi, nah, banyak yang gratis, tidak ada bukan. Nah, jadi harus ada petugas izin ya. menyela sebentar. Ini ada pesan dari host untuk waktunya sampai jam 11.35. Mohon maaf. Oh, 19? 11.35. 11.35 ya. Saya kira 45 lupa ya. Ya, mohon maaf. Oh, masih ada waktu gitu. Ya, baik, itu nanti agenda 3 ini untuk meneropong apa yang mau kita lakukan berdasarkan agenda 1, 2, dan 3 yang akan kita lakukan di agenda 4 ya. Ya baik, terima kasih sudah diingatkan. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Siti Rahma. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya lip ya. Ya. Langsung lip ya, karena sudah lewat. Ya. Ya sepuluh closing Bu Siti Rahma. Di Komang mungkin besok di rolling lagi ya, karena hari ini tidak sempat. Kebetulan, ayo kita